Selamat datang di Tikum, Tilik Hukum by Eternity Global Law Firm. Jadi ini kesempatan kebetulan kita punya podcast perdana pada tanggal hari ini. Tujuannya adalah kita membuat konten-konten atau mengangkat-ngangkat masalah hukum yang ada di Jakarta dan di Indonesia yang kebetulan mungkin ada pencari-pencari keadilan yang proses hukumnya itu tidak diproses dengan baik atau dengan tidak adil. Dan kita akan datangkan juga pakar-pakar hukum atau bahkan juga mungkin ahli-ahli, bahkan juga korban-korban atau pencari-pencari keadilan yang minta untuk dibahas masalahnya dari sisi hukum tentunya. Oke, jadi stay tune. Kapanpun juga kita juga akan membuat program-program yang sangat menarik. Oke, bro, thank you bro buat kedatangannya. Kebetulan hari ini kita podcast pertama. Jadi tamu kehormatan juga menjadi kehormatan buat saya juga, buat gua juga, di mana bisa mendatangkan seorang Tovan. Kan? Nah, gua dengar kan juga sekarang ini kan, memang gua kenal lu kan juga dari salah satu fintech ya. Nah, terus sekarang yang gua dengar itu kan lu kan juga udah ditarik ke AFPI, Asosiasi Fintech itu. Mungkin boleh cerita AFPI itu apa sih bro? Oke. Ini kita ngomong lebih santai ya. Santai aja. Gue lu gitu nopo. Nggak apa-apa. Iya. Oke, iya benar ya. Jadi apa namanya? Gue kebetulan salah satu peer-to-peer lending produktif. Nah, API ini adalah asosiasinya sebenarnya. Jadi asosiasi yang menaungi semua peer-to-peer lending yang ada di Indonesia. Kalau bahasa POJK-nya sih LPBBTI ya, lembaga pemberi pinjaman berbasis teknologi informasi. Lembaga pinjaman bersama berbasis teknologi informasi. Nah, apa namanya? Ini di Indonesia itu asosiasi ditunjuk oleh OJK. Kebetulan AFPI adalah satu-satunya yang saat ini menaungi semuanya. Di AFPI itu sendiri sekarang itu ada 3 klaster ya, kita sebut klaster. Ada klaster namanya multiguna, klaster produktif, sama atau lagi klaster syariah. Nah, gue kebetulan saat ini dipercaya untuk bisa mengkoordinir klaster produktifnya. Member AFPI saat ini tuh ada 96. Itu yang legal berarti ya? Yang legal, iya. Oh ya, AFPI itu adalah lembaga ini ya, lembaga yang menaungi semua platform pemberi pinjaman online yang legal ya. LPBBTI terdaftar di OJK, berizin dari OJK, sorry, dan itu dari milik kami. Jadi kalau misalnya ilegal ya nggak bisa, bukan di bawah pengawasan kami. Nah, AFPI ini sebenarnya fungsinya banyak sih. Yang paling penting ya adalah bagaimana kita bisa membuat satu kode etik, code of conduct, agar bisa dipatuhi oleh semua member gitu. Kenapa itu harus ada? Karena di bisnis ini nih beberapa hal yang harus diperhatikan ya adalah kayak consumer protection misalnya, atau juga ada advokasi kebijakan yang dari member kepada regulator ataupun kepada stakeholder lainnya. Itu difasilitasi juga oleh API, dan bagaimana caranya agar kami juga bisa mengawasi nih teman-teman di lapangan seperti apa gitu, jangan sampai ada hal-hal yang justru merugikan masyarakat gitu. Seperti itu sih mungkin ya sedikit gambaran mengenai API. Mantap. Nah, terus yang jadi berarti semua pinjol online, pinjaman online itu kan fintech bahasa kerennya. Atau kalau tadi yang tadi lu kasih tahu itu kan bahasa dari OJK itu LBBTI ya itu ya. LPBBTI. LPBBTI. Nah, kan tapi bahasa mungkin di masyarakat itu kan taunya pinjol atau bahkan fintech. Nah, berarti itu termasuk pinjaman online semua yang ada di Indonesia itu yang dalam tanda kutip legal yang terdaftar itu berarti harus terdaftar di AFPI dan OJK atau hanya cukup di AFPI? Harus jadi gini, kalau untuk bisa beroperasi di Indonesia, maka dia harus ada izin yang keluar dari OJK. Nah, untuk bisa memperoleh izin, maka dia harus terdaftar dulu di AFPI. Jadi kenapa seperti itu? Karena AFPI yang nanti akan melakukan assessment bukan hanya terhadap platformnya, tapi juga terhadap manajemennya. Jadi AFPI itu juga ada satu fungsi lagi, yaitu fungsi sertifikasi. Jadi semua kerangka dari si platform ini dalam di pengurus-pengurusnya itu harus melalui sertifikasi dulu. Kenapa harus begitu? Karena kita harus meyakinkan bahwa pemain-pemain di bisnis ini paham
regulasi seperti apa gitu ya, regulasi baik yang regulasi di industri sendiri, regulasi keuangan secara umum, ataupun juga regulasi dalam hal ini hukum yang berlaku di Indonesia. Eh, jadi kalau saat ini sertifikasi itu mencakup komisaris, direksi, dan juga ada seminar buat pemegang saham. Hmm. Which is ini semua harus melewati AFI dulu. Setelah mereka lulus dari sertifikasi ini, baru masuk ke stage berikutnya, yaitu fit and proper test dari OJK. Begitu ini beres semua, baru mereka bisa untuk eligible untuk menjalankan fungsi di platform. Kalau platformnya baru buat organisasinya, nah itu harus melalui pendaftaran dulu. Tapi saat ini memang secara aturan di Indonesia tuh lagi di apa kita bilang ya, di stop. Diperketat lah ya. Malah belum ada lagi baru yang di moratorium, lagi Oh, moratorium oke. gitu. Jadi belum ada lagi pendaftaran baru. Nah, cuman kalaupun ada aturan baru, maka di POJK, di OJK itu punya punya POJK khusus yang mengatur bagaimana caranya agar platform ini bisa didirikan ataupun Hmm. beroperasi gitu. Nah, ini yang berbeda sekali dengan pinjol ilegal ya. Ya. Nah, mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi kalau sekarang itu untuk mendisasosiasikan ya, mendisasosiasikan antara kami dan juga si pinjol ilegal, per lupa ya, beberapa bulan lalu, jadi kami itu mendeklarasikan yang namanya satu istilah baru buat industri ini, Hmm. namanya pinjaman dalam jaringan atau Hmm. singkatannya PINDAL gitu. Mungkin nanti bisa dilihat di ini media juga ya. Jadi saat ini kalau kita ngomong pinjol, maka itu kami asosiasikan dengan sesuatu yang ilegal. Oke. Tapi kalau disebut sebagai pindar, maka itu adalah LPBBTI, apa namanya, platform pinjaman Dalam pinjaman ya jaringan. dalam jaringan yang legal dan memang berizin dari OJK. Oke. Gitu saat ini perkembangannya ya. Terus bagaimana cara AFPI atau fintech atau peer-to-peer lending ini tuh menyebarkan gitu loh kepada masyarakat bahwa Ada namanya baik jadi pindar gitu loh. Sedangkan yang ya jujur aja, banyak yang masih ini ya. ya Iya, jadi iya. kadang-kadang juga klien-klien kita juga kan orang-orang yang datang ke gua juga kan gua terlibat pinjol, pinjol, pinjol gitu kan. Hmm, Nah, pertanyaan gue yang pertama itu adalah ke orang tersebut adalah ilegal atau non iya, ilegal. betul. Nah, kadang-kadang mereka sendirinya nggak tahu. Iya, 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 betul, betul. Sebenarnya pindar ini nih apa ya istilahnya masih sangat-sangat baru ya. Hmm, Baru dan jujur orang kalau ngomong pinjol tuh kan lebih enak ya yes. dibanding pindar. Kita juga sebenarnya PR-nya tuh lama sekali ya mencari apa satu istilah yang bisa menggantikan pinjol dan itu susah. Jadi pindar ini pun kami libatkan banyak pihak, masyarakat kita bikin apa pooling gitu ya, ada hadiahnya, mereka masukin semua nama. Ini masuk dari masyarakat nih, semua masuk. Terus begitu sampai di kita filter, kita pakai ahli bahasa, ahli apa namanya marketing digital, wartawan, beberapa orang media, itu kita gabungin, kita bikin sorry sama, konsultan juga, Hmm. konsultan marketing juga. Jadi kita gabungin, kita FGD, untuk diputusin kira-kira apa nih istilah yang keluar nih, dan akhirnya keluarlah itu. Nah, cuma pada saat itu keluar, ada beberapa langkah yang kita lakukan memang. Jadi, apa, kita launch gitu ya, kita bikin satu kegiatan dengan OJK juga, dengan media, dan sampai sampai saat ini pun dan mulai kita launch sampai saat ini tuh kita konsisten menggunakan Pindar. Hmm. Memang bukan satu satu apa ya, satu proses cepat ya, pelan-pelan gitu. Cuman ya mau nggak mau ini harus kita bangun sih, karena eee, kita memberantas pinjol yang ilegal ini ya, itu benar-benar satu hal yang sampai saat ini pun menjadi PR sendiri buat kita ya. Karena kan pesatnya perkembangan teknologi ya. Iya betul, karena Jadi udah mereka gampang buat sekali APK bikin apps. segala macam Iya, gitu bikin kan. apps tuh terlalu terlalu gampang gitu. Nah, ini yang jadi PR sih. Dan ada nggak sih kerjasama dengan Kementerian Komdigi sekarang? Atau kementerian dari apa untuk apa yang apa namanya teknologi segala macam gitu loh. Jadi ada nggak sih hubungan bahwa kalau misalkan kayak pinjol-pinjol tersebut kan Ilegal pasti gitu ya. perlu aplikasi kan? Iya, iya. Nah aplikasi kayak kayak terus terang aja yang aplikasi-aplikasi yang atau website yang tidak senonoh atau yang berbau pornografi itu kan Bisa cepat sekali iya. ditutup, judi online ditutup segala macam. Nah, apakah pinjol itu yang ilegal tersebut mereka juga Iya, aktif iya. untuk tutup gitu? Sekarang itu sebenarnya ada satu satgas namanya Satgas Pasti ya. Di dalamnya itu ada OJK, ada polisi, ada Komdigi, ada apa lagi? Banyak lah ya beberapa instansi yang memang tujuannya adalah mematikan itu gitu. Hmm. Tapi memang kita nggak bisa menutup mata ya bahwa membuat ini nih gampang gitu. Jadi ya dia hajar satu tumbuhnya
Banyak berkali ya. lipat gitu kan. Betul betul. Cuman ya pelan-pelan mulai dikurangi ya. Aktif sendiri juga beberapa bulan terakhir ini udah berkoordinasi juga dengan Google ya. Dengan Google, jadi kalau based on report gitu mereka bisa langsung melakukan take down gitu. Oke. Sebenarnya Google ini pun open ya untuk bisa membantu kami gitu ya untuk bisa men-take down yang ilegal. Cuman masalahnya adalah bagaimana cara memfilter itu kan. Karena siapapun sebenarnya kan bisa daftar ya. Nah, itu yang kami saat ini berkoordinasi dengan mereka. Ya, pada saat ada yang kami curigai, bukan curigai ya, terbukti bahwa ini ternyata adalah ilegal, Ilegal. ya udah bisa report mereka, mereka bisa langsung membantu. Tapi selain itu dari sisi aplikasi. Nah, dari sisi hukumnya ya tadi Satgas Pasti itu yang benar-benar berkoordinasi dengan semuanya untuk bisa melakukan take down ataupun membantu korban-korbannya sebenarnya. Hmm. Nah, itu terkait dengan apa korban nih menarik. Karena kondisi gini, ada beberapa orang yang datang ke gua, Hmm. korban datang. Ketika dia lapor ke OJK karena mereka nggak kenal API. Nanti sekalian juga nanti di akhir segmen juga mungkin Bro juga bisa bantu memberitahu ke masyarakat juga kalau bisa terlibat itu terjerumus lah ke pinjol ilegal atau ke pinjol-pinjol yang resmi tapi melakukan tindakan yang di luar batas atau aturan OJK kan karena diatur OJK kan itu lapornya mana karena kebanyakan orang-orang yang datang ke gue ini mereka datang ke OJK bilangnya begini ada balasan dari OJK seperti ini yang versi mereka ya bahwa mohon maaf kami tidak bisa membantu karena itu ilegal jadi kami tidak bisa membantu. Nah sedangkan orang-orang ini kan terkadang bingung mau kemana gitu yes mau kemana gitu loh ya mungkin pertanyaan pertama, bagaimana masyarakat itu bisa mengakses informasi di mana sebenarnya pinjaman online ini atau Pindar ini itu resmi atau enggak gitu loh. ya. Apalagi sekarang ya kita buat konten atau buat cuman satu flyer gitu bilang yang kalau nggak salah juga tempat kantor lu aja pernah ada yang memakai namanya ternyata itu palsu gitu kan. Nah, bagaimana orang itu tuh bisa tahu bahwa itu orang beneran yang beneran di tempat kantor tersebut, tapi atau enggak gitu loh pinjaman tersebut. Ya, itu juga satu hal yang bisa dibilang part dari kewajiban semua member AKPI untuk melakukan ini ya peningkatan literasi kepada masyarakat. Jadi ya kenapa banyak sih yang terjebak ke pinjol ilegal gitu ya? Karena kita apply ataupun kita download itu saat ini ya untuk pinjol ilegal tuh semudah bermain game ya. Lagi ini apply dapat tiba atau kalau nggak dia nggak bermaksud meminjam tapi tiba-tiba muncul ya udah kepencet download coba apa nih gitu kan. Nah ini yang kami berusaha untuk meningkatkan literasinya ini dengan cara melakukan edukasi, sosialisasi dan lain-lain. Yang paling pertama adalah kalau memang ada kebutuhan buat melakukan pinjaman, maka bisa coba cek ke API dulu. Ke websitenya API, bisa masuk ke websitenya API. Di situ tuh begitu kita masuk ke website API akan keluar pop-up. Di situ kita bisa langsung ngecek. Tulisnya namanya. Ini legal. Websitenya apa? Di api.or.id. Nanti pasti kita akan ada di bawah ini ya. Nanti jadi supaya teman-teman juga bisa mengakses. Jadi sebenarnya di OJK pun bisa, kita bisa ngajak di OJK. Cuman mungkin lebih gampang masuk aja ke API. Nanti di bagian atas saya lupa pop up atau di bagian atas deh kalau nggak salahnya langsung bisa kita cek namanya apa. Kalau memang ternyata dia legal, maka dia akan langsung keluar informasinya. Gitu. Cuman memang ada juga beberapa platform yang curang juga. Dia menggunakan nama yang sama, tapi detailnya yang berbeda. Nah, berikutnya kalau memang udah legal segala macam, bisa lihat lagi detailnya itu seperti apa. Apakah alamat kantornya itu ada di situ jelas atau enggak gitu ya. Karena kalau di Pindar yang resmi itu wajib sekali untuk bisa memasang alamatnya dia, Google Map-nya dia, titiknya dia harus ada nomor teleponnya pun harus clear. Resmi. Dan itu harus dalam bentuk kantor tetap atau cuman kantor sementara atau virtual? Oh, nggak bisa ya? Harus kantor tetap. Nah, yang berikutnya lagi, kalau memang dia mengharuskan untuk kita download sesuatu. Nah, download sesuatu itu kita bisa lihat juga nih, akses apa yang diberikan oleh si aplikasi tersebut. Jadi kalau misalnya Pindar resmi itu hanya diperbolehkan untuk bisa mengakses 3 hal. Kita singkatnya sebagai camilan. Kamera, mikrofon, sama location. Jadi
Kalau misalnya kita download, setelah kita cek nih alamatnya benar segala macam ada nih. Pas kita mau download, kita diminta misalnya akses ke storage Ya. misalnya, ke mana tuh tempat apa picture segala macam gitu ya. Nah itu udah pasti ilegal tuh. Atau database kontak segala Iya, macam. atau kontak atau phone book gitu ya. Itu Iya. nggak, itu udah pasti itu ilegal. Karena yang diperbolehkan yang cuma 3 itu tadi, kamera, microphone, sama location. Tapi setahu gua itu kayak peer to peer lu punya lah ya. Ya. Di tempat yang lu berada itu bukan aplikasi tapi merupakan Iya, website. website. Betul, makanya jadi kalau diharuskan buat melakukan download, maka perhatikan 3 itu. Tapi kalau misalnya emang cuma website, maka perhatikan alamat dan lain-lain. Oh, oke. Klik, lihat benar nggak ada di situ. Lihat reviewnya dan lain benar atau enggak. Oke. Gitu. Biasanya kalau yang sekarang ya ilegal. Ilegal itu biasanya itu berusaha masuk untuk di aplikasi. Jadi apa namanya? Kayak punya gue tuh nggak ada aplikasinya karena kita produktif. Kalau dia mau niru-niru, dia soal-soalan bikin aplikasi. Pada saat kita klik aplikasi, kita install, pasti dia akan minta hal-hal yang tadi, yang di luar dari Oke. jaminan tadi. Ini menarik nih. Lu dari tadi ngomong produktif sama konsumtif. Multiguna. Multiguna, sorry. Bedanya apa nih? Ya Oke. maksudnya kadang-kadang kan bahasa yang keren gitu kan kadang-kadang masyarakat produktif Nggak tahu. apaan ya. Apa bedanya pinjol produktif yang online kayak Pindar. KTA, Iya. yang kayak KTA, Pindar. sorry, ya. Iya. Pindar dengan pinjaman produktif dengan pinjaman yang model kayak KTA gitu. Iya, Kayak oke. kartu kredit gitu. Emang ada bedanya atau Ya, beda-beda. Ini sekalian nih, sekalian kita jadi ajang sosialisasi Pindar. Gitu ya. Jadi yang tadi ya, di API itu kami punya 3 klaster besar ya, 3 klaster besar. Ada 96, tepatnya tuh ada sekitar 42 itu produktif, 7 syariah, oke? sisanya adalah yang multiguna atau konsumtif. Ya. Nah, bedanya di mana gitu ya? Kalau yang multiguna atau konsumtif ya mungkin simpel ya. Sama seperti kita ya KTA. KTA cuman bedanya adalah ini melalui online. Pinjaman dari ratusan ribu, paling tinggi juga tapi jarang ya, paling tinggi sampai 50 juta. Oke. Biasanya sih mungkin di atas 10 jutaan ya. Oke. Itu secara SLI-nya juga cepat tuh. Kita SLA itu apa tuh? apa namanya? Proses Status layanan, berapa waktu yang Oke. dibutuhkan untuk bisa memproses ya. Karena Oke. begitu kita ajukan, kita klik hari ini, bisa jadi hari ini juga cair. Oke. Waktunya singkat lah pokoknya, singkat untuk cairan. Nah, tujuan dari penggunaan dana ini juga buat apapun, itu bisa buat apapun. Nah, yang kedua adalah produktif, yang kayak tempat gue nih. Kalau produktif itu kita benar-benar pendanaan itu buat usaha. Kebanyakan adalah usaha ya bisa buat ini ya, bisa buat modal kerja, tapi kebanyakan adalah buat project base ya. Jadi project base, pengusaha datang kami butuh pendanaan, kita bisa provide. Tapi karena bentuknya adalah pinjaman usaha, maka ada due diligence yang harus kita lakukan. Mulai dari kita minta datanya, kunjungan, dan lain-lain. Makanya itu nggak sesimpel kita pakai apps. Oke. Makanya kebanyakan kalau produktif nggak pakai apps. Semi bank lah ya. Semi bank gitu. Cuman memang secara secara waktu mungkin lebih cepat daripada perbankan gitu loh. Ada jaminan nggak biasanya tuh kayak produktif? Nah itu produktif juga saat ini nggak semuanya ada. Jadi di kami itu biasanya kan proyeknya kayak misalnya invoice financing. Kalau invoice financing itu kan sesuatu yang telah pekerjaan yang telah selesai dilakukan tinggal menunggu pembayaran. Jadi biasanya jaminannya adalah kita adalah mengikat kalau di hukum kan fidusia atas invoice-nya. Iya. Tapi selain daripada itu, validasi atas invoice tersebut juga wajib untuk dilakukan. Gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu yang udah dikerjakan, kadang-kadang kan penundaan bayaran itu sampai 30 hari itu. Betul, 30 hari itu mungkin ada yang lebih. Nah, jadi dia mau cash out duluan di depan. iya, lebih kepada apa ya? Butuh kas berputar lah. Karena kalau enggak kan orang bilang kas mati 3 bulan gitu kan. Nah, itu kita bantu untuk gimana caranya dia mutar gitu. Satu lagi klaster syariah. Syariah ini walaupun menggunakan akad syariah, tapi kebanyakan juga bergerak di sektor produktif. Jadi mendukung usaha gitu. Nah, sedikit beda karena kalau kemarin kan OJK tuh baru kasih satu relaksasi pinjaman LPBTI Pindar atau peer-to-peer lending itu bisa sampai 5 miliar. Masyarakat waktu kemarin yang bingung. Orang ini aja rusuh kok pinjaman kecil apalagi 5 miliar. Nah, karena mereka nggak tahu nih bahwa sebenarnya di peer-to-peer lending ini di LPBTI itu ada klaster-klasternya gitu. Dan masing-masing klaster ini emang karakternya berbeda banget gitu. Produktif ya pinjaman di bawah 100 juta malah jarang sebenarnya. Yang ada tuh malah di atas itu semua gitu kan. Jadi 5 miliar itu lebih ke arah ke pengusaha lah ya. Iya, pengusaha karena nggak mungkin itu dihandle untuk yang multiguna gitu kan. Nah, dan
untuk yang 5M ini pun juga syaratnya berat gitu. Normally semua peer-to-peer lending saat ini produktif bermain di angka 2 miliar Hmm. masih gitu. Masih belum masuk ke Oh, jadi udah di open cap ya? udah Karena open setahu gua kan dulu 2 cuma 2 miliar miliar ya. kan. Baru akhir tahun kemarin loh Oh, di oke. open jadi 5. Terus yang gue dengar nih ada lagi nih, ada moratorium tadi kan. Nah, yang gue dengar kan dulu anggota AFPI ataupun anggota OJK itu tuh sampai seratusan tuh, sempat 130 sekian dulu ya. Karena Iya. gue mengikuti, cukup mengikuti lah. Sekarang sisa 90 96. itu pada ke mana itu? Jadi terbanyak itu kita bilang tereliminasi ya. Tereliminasi itu tahun 2000 berapa ya? 2021 mungkin ya akhir tuh. Pada saat COVID lah ya. Iya, jadi memang saat itu kan secara regulasi kan setelah satu awal-awal pas zaman dulu ya, itu kan semua perusahaan Pindar ini atau BPT ini harus melalui tahap terdaftar dulu kan ya di POJK yang lama nih, waktu POJK 2017 kalau nggak salah. Itu harus terdaftar dulu nih. Terdaftar setelah setahun beroperasi, maka dia harus mengajukan apa namanya untuk ke OJK untuk perizinan, mengajukan izin. Nah, proses itu ada tenggat waktunya gitu. Sampai tahun berapa dia belum memperoleh izin, maka dia wajib mengembalikan tanda daftarnya. Kira-kira gitu. Nah, untuk mendapatkan izin itu kan persyaratannya banyak. Karena di OJK juga kebetulan mengaturnya lumayan detail untuk supaya ini industri ini sehat ya. Masalah permodalan lah, masalah keamanan digital lah, data protection gitu-gitu tuh itu semua diatur sama mereka. Jadi begitu sampai tenggat waktu tersebut si perusahaan ini nggak bisa memenuhi, maka ya dia harus kembalikan. Nah, seiring berjalannya waktu juga, ya ada isu-isu lain yang mungkin ya menimpa perusahaan-perusahaan tersebut, masalah pemegang sahamnya mungkin udah nggak mau berlangsung di situ, atau mungkin masalah bisnis, masalah fokus kepada segmen yang Bahkan ada berbeda. satu yang besar ya, yang gue dengar itu bahkan bisa dibilang pionirnya fintech tuh. Ya, Itu kena masalah hukum tuh. ya. Nah, masalah hukumnya kayaknya nggak yang tadi yang lu ngomong, tapi benar murni kayaknya permasalahan hukum itu kan Nah, seperti itu. memang kita nggak menutup mata juga, industri ini juga nggak luput dari kita ngomongnya dari permasalahan ya. Permasalahan itu kan kalau kita ngomong dari sisi Pindar LPBPT ini kan kami itu platform di tengah. Mm-mm. Kami punya borrower, kami punya lender gitu. Jadi kita men-serve dua klien ini. Kebanyakan hal yang terjadi saat ini adalah borrower-borrower ini yang kita bilang bandel lah ya, yang nakal dan lain-lain. Sehingga terjadi uang prestasi dan lain-lain, muncullah masalah hukum. Tapi ya kita nggak menutup mata juga bahwa GCG ini itu juga mungkin nggak semuanya menjalankan. Selalu ada oknum dalam perusahaan tersebut gitu ya. Jadi ya resiko terjadi fraud di sana atau apa itu terjadi sehingga ya teman kita itu juga mungkin mengalami hal yang sama gitu sehingga ya akhirnya harus seperti ini gitu. Cuman ya secara proses dan lain-lain ya OJK sebagai regulator pun juga sudah mengambil langkah kan untuk bisa menyikapi itu. Padahal kalau kalau dari cerita lu, sebenarnya tuh OJK itu udah cukup ketat ya. Untuk dari awal seseorang atau perusahaan itu mau memulai usaha sebagai pindar atau fintech di dalam perjalanan, karena setahu gue itu kan fintech itu atau pindar itu kan harus melaporkan ke OJK kegiatan setiap bulan, Ya. 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun kan. Nah, itu sebenarnya udah cukup ketat. Apalagi tadi yang gue tau lah pas pendirian fintech pertama kali itu kan di tahun 2017 lah. iya 2016 itu dengan Undang-Undang nomor 1 nomor sekian tahun 2016 waktu itu. Karena salah satunya itu ya kita berdua diikut di dalam gitu kan. Nah, waktu itu pendirian itu gampang sekali. Iya betul. Sangat gampang sekali. Modalnya cuma 1 miliar Betul. gitu ya. Tapi kalau gue melihat sekarang ini kayak makan buah si malakama. Di satu sisi buat pengamanan terhadap nasabah itu sangat bagus. Itu pun juga masih colong-colong dari perusahaan-perusahaan dari China yang pinjol jatuhnya ilegal, banyak yang APK gitu kan. Tapi di sisi lain kalau melihat perkembangan zaman atau perkembangan di negara lain, contoh nggak usah jauh-jauh deh, kita ngomong Singapura, China gitu kan, itu fintech sekali, banyak sekali gitu kan. Nah, tetapi fintech dan izinnya gampang. Nah, kira-kira ini dari sisi kacamata lu, apalagi sekarang pemerintah itu melakukan kemudahan untuk izin dalam berusaha. Kemudahan dalam izin berusaha. Nah, itu sekalipun itu memang di luar dari fintech. Nah, kalau dari pendapat lu sendiri, apakah OJK itu perlu memperketat seperti ini atau justru mempermudah
bahwa perusahaan-perusahaan itu supaya masuk, ya sudah kita bersaing. Nanti Ya, cara nagihnya ya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan gitu loh. ya, ya. Kalau saat ini ya, apa namanya? Kalau saat ini kan OJK bisa dibilang baru mulai mengeluarkan banyak aturan-aturan ya. POJK dari zaman kita dulu sampai saat ini sudah terupdate 3 kali. Iya. Yang pertama kedua 2022 kemarin terakhir ada akhir tahun kemarin itu yang baru. Kemudian ada lagi beberapa pengaturan SEOJK yang baru mulai dikeluarkan dan SEOJK saat ini udah mulai spesifik nih. Jadi selain SEOJK yang mengatur tentang kami tentang Pindar ini, ada juga SEOJK khusus buat manajemen risiko gitu ya. Ada lagi beberapa gitu dan ini memang mulai dibuat untuk bisa agar bagaimana caranya agar industri ini nih bisa bisa benar-benar berjalan dengan baik dan juga terkontrol dengan regulasi yang tepat gitu. Nah, kalau menurut gue sih mungkin eh, OJK harus memastikan dulu ya bahwa semua regulasi sebuah pagar-pagarnya ini sudah terbentuk juga dengan baik. Industri juga bisa berjalan dengan baik, menemukan apa ya jalur yang pas, keseimbangan yang pas gitu ya. Baru mulai dibuka gitu ya. Mendingan gitu sih kalau menurut pribadi ya. Itulah makanya di moratorium terlebih dahulu. Ya sekarang moratorium belum dibuka ini juga sebenarnya kita nggak tahu juga sih kenapanya ya. Cuma Ya. kalau dari pandangan pribadi sih eh, mendingan seperti itu sih. Jadi biar supaya nanti pada saat di apa namanya semua ini berjalan harusnya platform-platform ini di dalam ini kalau mengikuti semua aturan, comply terhadap aturannya, harusnya bisa beroperasi dengan baik sehingga nanti masalah-masalah yang timbul selama ini ya mungkin bisa dikurangi nih. Oke. Nah, selanjutnya gue ada pertanyaan ini. Pertanyaan yang agak menurut gue ini tindakannya agak sedikit aneh. Di satu sisi untuk masalah penagihan, apalagi yang masalah multiguna lah ya. Multiguna itu semacam kayak KTA guys. Jadi yang dimana pinjaman itu cuma dari tadi berapa? Ratusan ribu bahkan sampai yang mentok itu 50 juta. Iya, Nah, semacam kayak KTA. Nah, kadang-kadang penagihannya itu kan serba salah. Ya, gue nggak bisa bilang itu nasabah juga selalu benar. Tetapi gue juga nggak bisa bilang perusahaan Pindar ini juga selalu benar. Gitu. Kadang-kadang ada ya kita ngomong cara-cara penagihan yang kurang baik gitu kan. Contoh ya menyebarkan nama dengan kata-kata kasar. Nah, gue yakin Pindar enggak. Tapi yang gue sering ketemu itu adalah pinjol. Yang kadang-kadang bahkan mohon maaf nih, ada kadang-kadang ya udah jual aja ginjal lu supaya bisa bayar gitu kan. Nah, itu mungkin udah masuk ke ranah hukum. Nah, tetapi kalau dari sisi pengusaha, ini gue lebih melihatnya kasihannya sisi pengusaha. Karena gue ngikutin ada SEOJK, POJK segala macam yang ada aturan untuk menagih. Iya, betul. Kayak Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam malam 5 sore. 8 malam ya, 8 malam. Dan tidak boleh ke kantor. Setahu gue harus ke rumah. Nah, sedangkan misalkan kita orang kerja jam segitu ya udah pasti nggak mungkin di rumah gitu kan. Apalagi kalau rumahnya kosong. Belum lagi kalau yang paling sulit nih. Kalau orang yang main debt call, kita nggak ngomong debt call kayak leasing aja, itu masuk ke apartemen tuh paling susah. Iya, pasti kecegat ke depan ya. Yes, gitu loh. Nah, gua nggak tahu nih apa namanya segmennya masing-masing pengusaha itu apakah middle low atau middle up gitu kan. Tapi kalau middle up itu kan tinggalnya ada yang di apartemen segala macam. Itu gimana tuh teknik penagihannya tuh? Iya. Ya mungkin masing-masing dengan segmen berbeda SOP penagihan juga mungkin sedikit berbeda ya. Tapi yang jelas yang harus dipastikan oleh AFI adalah kode etik mengenai penagihan. Jadi selain OJK punya regulasinya, AFI juga ngatur tuh kode etik seperti apa. Jadi harus memastikan bahwa kode etik ini diikuti oleh semuanya gitu. Walaupun memang ya tadi ya di lapangan mungkin ada aja ya oknum yang mungkin keluar dari itu ya. Tapi ya sudah pada apa namanya sudah pada fungsinya bahwa AFI harus mengawasi itu. Jadi tadi kalau kita ngomong mengenai sertifikasi, salah satu sertifikasi juga yang dikeluarkan oleh AFI adalah buat si kolektor, debt kolektor ini. Jadi AFI itu punya beberapa stage ya. Semua perusahaan Pindar ini itu kalau menggunakan tenaga kolektor maka harus dari perusahaan-perusahaan yang memang terdaftar di AFI. Oh, oke. Jadi nggak boleh di luar itu. Jadi kalau kita punya perusahaan kolektor nih, kalau mau bekerja sama dengan Pindar ini, maka dia harus daftar dulu
di AFI, di apa ya, disurvei dulu gitu Oke. ya, dilihat dulu oleh AFI kalau oke, dia jadi member. Setelah itu semua semua kolektornya harus terverifikasi dulu. Jadi nanti AFI akan dikasih tahu nih yang penagihan tuh harus seperti apa. Yang apa, yang proper seperti apa, yang memperlakukan borrower dengan manusiawi. Hal seperti itu yang dilakukan di sana. Begitu nanti ada pelanggaran dan dilaporkan dan terbukti benar, maka yang kena adalah ya si perusahaannya bisa di blacklist gitu ya, kan anggota AFI juga perusahaan LPBTI juga bisa kena gitu ya, Pindad sendiri bisa kena gitu. Tapi itu yang jadinya sekarang jadi satu code of conduct yang sangat-sangat apa ya, Dijaga lah ya. iya dijaga dan ditekankan banget oleh member AFI. Cuma memang kadang-kadang gini di lapangan itu jadi rancu ya, jadi rancu. Sorry sekali mau minum Iya udah. ya. Karena rancunya gini, kita kalau ngomong fintech ya, orang jadi merasa bahwa semua yang berbau digital itu adalah kami, Pindar gitu. Padahal tadi aja kita ngobrol bahwa Pindar ini aja ada Pindar, ada pinjol. Pinjol Ya. kita ngomong ilegal ya. Itu aja banyak gitu dan masing-masing punya kolektor sendiri gitu dan masing-masing caranya sendiri. Kalau kita ngomong pinjol maka nggak ada aturan mereka untuk melakukan penagihan kan. Tapi kan kalau kita ngomong fintech, fintech itu sebenarnya orang ngomong fintech itu pasti pinjaman online. Enggak. Kita kalau ngomong rimbanya fintech itu kan macam-macam ya. Kita ngomong e-wallet, OVO, GoPay dan lain-lain itu fintech gitu, buat pembayaran gitu ya. Kita ngomong payment gateway, Ya, beda fintech lagi. juga. Gitu. Beda lagi. Kita ngomong equity crowdfunding, fintech, Karena fintech itu kan sebenarnya financial teknologi, betul. Dan sekarang itu juga, misalnya ada buy now pay later misalnya, ada orang yang bisa beli elektronik kredit, itu bukan fintech sebenarnya, itu multi finance. Oke. Gitu, tapi semuanya beroperasi secara digital. Nah, pada saat terjadi masalah terus ditagih, begitu ada sesuatu yang merugikan orang komplain, yang diarahkan pistolnya adalah di kami gitu. Padahal belum tentu di lapangan seperti apa. Nah, kadang-kadang itu sih yang jadi membuat jadi wah kalian penagihannya Jadi namanya gitu jelek. gitu ya. Jelek. Tapi kalau emang benar di lapangan, kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau ada sesuatu, ada media, OJK pasti langsung nembak ke AFI langsung investigate itu siapa. Oke. Kalau memang betul ada member kami di situ, di AFI itu ada komite etik namanya. Komite etiknya langsung turun tuh, pasti dipanggil, pasti diapa-apain dan pasti ada sanksi yang dijatuhkan gara-gara itu. Jadi itu sih sekarang tantangannya dan cuman memang yang biasa head to head yang bisa membuat kami jelek itu ya pinjol ilegal. Karena kami kan cuma 96. Kalau pinjol ilegal itu kalau kalau data-data yang kami tahu dari Satgas pasti ya di OJK itu ribuan. Ya pasti, Selalu ada otomatis ribuan. pasti. Kami cuma berapa persen dari Kalau nggak salah itu? di perusahaan lu aja juga ada yang duplikat kan? Iya, banyak. Itu aja namanya aja pakai Iya, sama. sama. Dan itu sering terjadi gitu. Per 2 hari lalu pun masih ada yang menduplikat itu. Jadi mau nggak mau tuh kita tuh ada tim IT tuh yang mau monitor terus tuh. Oke. Monitor di App Store, di jadi biasa kalau duplikat itu dua. Satu aplikasi, satu lagi Instagram. Oke. Sosial media lah ya. Sosial Sosial media. media. Mereka menggunakan nama kami, pasang di situ. Cuman alamatnya berbeda atau alamatnya Beda sama? semua. Jadi nomor telepon. Kalau dulu tuh ini Google apa sih namanya? Jadi mereka map, jadi map kami di Google gitu, ditempelin, diinjek pakai nomor mereka gitu. Oke. Jadi seolah-olah ini foto kami, ini nomor kami gitu. Jadi alamatnya benar, tapi injeknya itu. Jadi kita yang mesti ya diinjek lagi, kita Kelirin lagi segala macam. kelirin lagi ya kayak gitu-gitu. Cuman kan antara dia masuk sampai di clearing itu mungkin ada jeda waktu, mungkin ada orang yang masuk ya. Nah itu yang kita nggak tahu. Jadi memang gimana pun juga harus aware 24 jam lah ya. Betul, harus aware di situ. Nah ini yang kita berharap sih kalau bisa karena pemangku kepentingannya banyak ya. Jadi bisa ada kolaborasi ya antar pemangku kepentingan ini terutama dari pemerintah ya, polisian, OJK gitu ya, Komdij dan lain-lain. Bagaimana cara kita bisa memberantas ini gitu. Sehingga ya ke depannya ya biar masyarakat juga nggak dirugikan. Masyarakat dari dirugikan, kami pun sebagai pelaku yang resminya pun tidak dirugikan juga. Dan apakah kalau anggota-anggota bukan anggota AFI lah, kan bisa dibilang lu pengurus AFI. Pengurus itu apakah harus berada di dalam platform itu sendiri kayak misalkan kita sebutlah A lah, lu di perusahaan A gitu kan. Nah, apakah harus di situ atau memang profesional dari luar juga bisa? Jadi kalau AFI itu sekarang kalau kepengurusan itu ada dua macam ya. Jadi ada kita ngomongnya tim pengurus sama tim sekretariat.
Kalau tim saat ini ketua umumnya namanya Pak Anci Jafar, namanya beliau ketua umum dan beliau juga di platform. Di bawahnya tuh ada klaster-klaster dan juga ada bidang-bidang. Nah, yang duduk di situ semua adalah para C-level lah ya, C-level dari platform-platform. Tapi ada juga fungsi sekretariat. Itu ada direktur eksekutif di situ, sekarang dijabat oleh Bu Yasmin namanya. Beliau yang memimpin sekretariat API ini, beliau juga yang kadang ya sering juga bersifat sebagai spokesperson-nya API dan dia disupport juga oleh tim sekretariat. Ada lumayan banyak tim sekretariat di situ yang membantu semua pengurus-pengurus tadi, semua bidang, semua klaster, mereka yang membantu dan juga segala macam urusan-urusan yang berkaitan dengan legal lah, apalah segala macam yang dibutuhkan oleh organisasi. Termasuk ada orang OJK nggak di dalam sih? Oh enggak, kalau di API benar-benar Murni organisasi. profesional ya, Ya, Mbak? murni profesional sama pengurus dari platform gitu. Kalau OJK udah regulator kan ya. Siap. Oke, sebagai pertanyaan tertutup nih bro, kalau ada orang kena pinjol ataupun pindar yang dinyatakan ya itu masalah orang happy atau nggak happy lah ya cara nagihnya ya. Kadang-kadang kita sudah sesuai aturan tapi ya gue juga bisa bilang lah banyak nasabah itu udah minjem juga belaga jadi kayak maling jatuhnya gitu loh. Iya, iya. Udah minjem kagak mau bayar gitu kan. Jadi lebih galak gitunya. Nah, kalau nih misalkan ada orang merasa terzolimi atau ngerasa aduh nih Dirugikan ya. dirugikan segala macam, kita lapornya kemana bro? Kalau untuk saat ini kan kalau kita ngelihat dari apa namanya jalur resmi ya, itu lapornya ke OJK sebenarnya. OJK kalau misal dia ilegal selama Satgas pasti gitu ya. Tapi kalau itu membernya AFPI, itu bisa masuk ke website AFPI bisa. Jadi website AFPI itu pop up di depan tuh ada namanya jendela. Benar-benar jendela, namanya jendela. Itu kita bisa melakukan reporting tuh ke situ gitu. Itu website jendela juga. Website. Nama jendela tuh Sama afpi.org.id. oh ada Tapi jendelanya. maksudnya jendela ini nama apa ya? Istilah buat satu apa ya? Satu field di situ untuk melakukan pelaporan. Oke, pilihan lah ya di situ lah ya. Ya, Oke. tapi untuk memudahkan biasanya langsung pop up. Jadi kalau kita emang punya unek-unek buat lapor, taruh aja di situ. Sebutkan nanti mungkin ada ini ya guidance-nya ya. Nama pinjam di siapa dan apa kendalanya segala macam gitu. Dan itu nanti akan di-follow up oleh AFPI. Ya. Kalau emang ada hal-hal yang memang butuh untuk dimediasi, Ya. didiskusikan, ya pasti akan dimediasi oleh AFPI. Intinya kalau kami berusaha untuk ada di tengah-tengah lah ya, di tengah-tengah antara borrower dan si platformnya. Ya. Bagaimanapun sekali balik lagi, platform ini kan cuma mediator dari borrower dan lender kan. Iya. Kalau misalnya borrower nggak bayar misalnya, yang diomelin adalah platform Ya. oleh lendernya, Ya. gitu kan. Kalau dia kenapa-kenapa ya platform ini wajib untuk bisa mengetahui kondisinya untuk dijelaskan kepada lender biar Ya. sama-sama happy ya. Lender itu investor lah ya. Investor ya, investor yang punya dana, Ya. punya dana. Nah, jadi kalau misalnya kita ada masalah atau segala macam, ya pertama ya terbuka aja gitu, terbuka dengan si platformnya untuk tahu ini seperti apa kondisinya. Kami juga nggak mungkin menagih gimana-gimana, memaksa kalau memang lagi ada masalah ataupun punya kemampuan untuk tidak punya kemampuan untuk membayar saat ini. Ya. Jadi ya kita coba untuk jalan tengahnya gitu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang kayak tadi ya maksud terzolimi atau apa segala macam, bisa ke AFPI untuk sebagai mediatornya. Alamat AFPI sendiri di? Kalau saat ini kami di gedung Sopodel, Sopodel. Mega Kuningan ya. Siap. Tapi nggak usah kesana lah. Ya, gitu aja. Tapi kalau misalnya butuh mediasi untuk ketemu ya, di API open kok buat member ataupun buat mediasi seperti itu. Ya. Tapi emang kalau itu kami akan ngedorong agar bagaimana cara komunikasi platform dengan si borrowernya. Ya. Selesaikan di mereka, jika enggak maka ya API akan membantu. Oke. Thank you banget bro buat kedatangannya. Thank you juga. Thank you banget buat ilmunya. Jadi guys, nanti semua website yang disebutkan sama Bro Tovan itu akan kita masukin ke link bio. Jadi kalau misalnya memang ada teman-teman semua ada kesulitan atau ada masalah terkait dengan pinjol ya, bukan pindar. Baik pinjol maupun pindar lah. Ingat mulai sekarang tuh pinjol yang ilegal, pindar tuh yang resmi, yang terdaftar di OJK dan di AFPI ya bro ya. Berizin. Oke. Jadi nanti alamatnya itu ada di link bio. Jadi buat teman-teman semua nanti kalau misalkan ada masalah atau apa juga bisa langsung ke websitenya AFPI, di situ ada jendela. Jadi untuk melaporkan atau siapa tahu mau curhat kurang duit gitu atau gitu kan, nanti kalau kurang duit bisa minta ke dia gitu kan, gitu ke Bro Tovan gitu kan. Jadi bisa masuk ke sana. Ya, oke.
Thank you guys. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya yang lebih menarik. Ya. Oke, thank you. Terima kasih.